Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Fitria Hardianti dengan NPM 2057051001. Pada video kali ini, saya akan menjawab tugas 1 dari mata kuliah pengantar organisasi komputer. Di sini untuk soalnya sendiri yaitu jelaskan perbedaan arsitektur dengan organisasi komputer, konsep storage program, struktur komputer dengan arsitektur von Neumann, dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard, instruction set architectures, microarchitectures, dan sistem desain. Di sini yang pertama yaitu arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah suatu konsep tentang perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu komputer. Pengertian lain dari arsitektur komputer adalah suatu seni dan ilmu tentang bagaimana merancang antara berbagai jenis komponen hardware komputer supaya menghasilkan suatu komputer yang serbaguna untuk berbagai keperluan. Saat ini, kebanyakan komputer yang beredar menggunakan arsitektur yang dibuat oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Dalam teknik komputer, pengertian arsitektur komputer memiliki arti suatu ilmu yang tujuannya untuk merancang sistem komputer. Arsitektur komputer sekarang ini dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama ada Arithmetic Logic Unit atau ALU, Control Unit, Memory, dan Input and Output. Selanjutnya, organisasi komputer. Organisasi komputer merupakan seperangkat komponen yang diinterkoneksi dengan tujuan agar fungsi komputer dapat berjalan secara keseluruhan. Definisi lain dari organisasi komputer adalah seluruh rangkaian dari komponen-komponen fungsional atau pelaksana yang telah interkoneksi dengan komponen penyusun pada sistem komputer sebagai wujud implementasi dari aspek arsitekturnya. Organisasi komputer memiliki peran dalam mengoperasikan komponen-komponen penyusun sistem komputer dalam rangka implementasi aspek arsitekturalnya. Sebuah komputer terdiri dari beberapa komponen-komponen yang memiliki peran dan fungsi masing-masing sehingga komputer bisa bekerja sesuai perintah. Dalam organisasi komputer, terdapat struktur tertentu dengan tugas dan wewenang tersendiri sehingga fungsi komputer tetap berjalan. Contoh dari organisasi komputer yaitu teknologi perangkat keras, memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Selanjutnya, perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Pada organisasi komputer, bagian yang terkait dengan erat dengan unit-unit operasional. Contohnya yaitu teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Selanjutnya, pada arsitektur komputer yaitu atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya yaitu set instruksi, aritmatika yang dipergunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme I atau O. Perbedaan arsitektur dan organisasi komputer berdasarkan definisinya yaitu perbedaan yang utama terletak pada definisi keduanya. Arsitektur lebih menekankan dari segi perencanaan yang berwujud rencana cetak biru yang terkandung deskripsi secara fungsional dan kebutuhan perangkat keras yang didesain. Arsitektur komputer juga berkaitan dengan atribut sistem komputer yang berhubungan dengan seorang programmer. Sedangkan pada organisasi komputer,
lebih memfokuskan terhadap unit-unit pelaksana dan telah interkoneksi dengan komponen penyusun sistem komputer. Dengan demikian, arsitektur lebih ke bagian pengkajian atribut sistem komputer, sedangkan organisasi komputer menekankan pada bagian yang berhubungan dengan komponen operasional. Selanjutnya, yaitu konsep storage program. Storage program konsep adalah instruksi dan data yang disimpan dalam tempat penyimpanan internal sebuah komputer. Instruksi dapat diolah lebih cepat dengan mudah dimodifikasi. Konsep ini diperkenalkan oleh John von Neumann pada tahun 1945 dan merupakan ciri yang paling penting dari komputer digital. Arsitektur komputer von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program, ROM, read-only memory, dan data, RAM, random access memory, dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program instruksi dan data. Arsitektur von Neumann atau mesin von Neumann merupakan arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957, yang mana hampir semua komputer saat ini menggunakan arsitektur buatan John von Neumann. Arsitektur von Neumann ini menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu yang pertama, unit aritmatika dan logik atau ALU, unit kontrol atau CU, memori, dan alat masukan I atau O. Lalu selanjutnya di sini terdapat gambar, yaitu diagram blok hubungan antara komponen CPU. Lalu di sini terdapat contoh diagram arsitektur von Neumann. Arsitektur komputer von Neumann. Keuntungan dan kelemahan pada model arsitektur von Neumann ini, yaitu yang pertama, keuntungannya adalah fleksibilitas pengalamatan program dan data. Program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Selanjutnya, arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Lalu untuk kelemahan model arsitektur von Neumann sendiri, yaitu yang pertama, bus tunggalnya itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak dapat dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Jika memori data adalah 8 bits, maka program juga harus 8 bits. Prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI, clock per instruction, yang relatif lebih banyak, sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Selanjutnya, arsitektur komputer model Harvard. Arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program atau ROM, dan satu untuk data atau RAM, yang mana arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann. Jika von Neumann menggabungkan ROM dan RAM menjadi satu, maka arsitektur Harvard, kedua memori tersebut dipisahkan. Lalu selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan arsitektur komputer model Harvard. Kelebihan pada arsitektur komputer model Harvard yaitu bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data. Opcode dan operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Memori program dan data yang terpisah, maka
Kafling total memori program dan data dapat menjadi lebih banyak. Lalu untuk kekurangannya sendiri pada arsitektur komputer model Harvard, yaitu arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM, dan arsitektur ini tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Untuk perbedaannya sendiri pada arsitektur von Neumann dengan arsitektur Harvard, yaitu arsitektur komputer von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program, ROM, dan data RAM dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengamati program instruksi dan data. Contoh dari mikrokontroler yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Sebaliknya, arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu lagi untuk data RAM. Intel 80C51, keluarga microchip PIC16XX, Philips P87CLXX, dan Atmel AT89LSXX adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Kedua jenis arsitektur ini masing-masing memiliki keunggulan tetapi juga ada kelemahannya. Dengan arsitektur von Neumann, prosesor tidak perlu membedakan mana program dan mana data. Prosesor tipe ini tidak memerlukan kontrol bus tambahan berupa pin I/O khusus untuk membedakan program dan data. Karena kemudahan ini, tidak terlalu sulit bagi prosesor yang berarsitektur von Neumann untuk menambahkan peripheral eksternal seperti AD converter, LCD, EEPROM, dan device I/O lainnya. Biasanya, device eksternal ini sudah ada di dalam satu chips, sehingga prosesor seperti ini sering disebut dengan nama mikrokontroler. Selanjutnya yaitu di sini instruction set architectures. Set instruksi atau instruksi set didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum, ISA ini merupakan jenis dari data yang didukung. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, metode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan instruksi, eksepsi, dan operasi I/O eksternalnya, jika ada. ISA merupakan sebuah spesifikasi dari kumpulan semua kode-kode biner, opcode, yang diimplementasikan dalam bentuk aslinya, native form, dalam sebuah desain prosesor tertentu. Kumpulan opcode tersebut umumnya disebut sebagai bahasa mesin atau machine language. Untuk ISA yang bersangkutan, ISA yang populer digunakan adalah set instruksi untuk chip Intel x86, IA64, IBM PowerPC, Motorola 68000, Sun SPERC, DSC Alpha, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mikroarsitektur. Mikroarsitektur sendiri adalah instruksi atau cara yang ditanamkan dalam prosesor untuk mengolah informasi yang diberikan dan menghasilkan sesuatu dari informasi yang diproses. Mikroarsitektur ialah cetak biru elemen chip. Cetak biru ini, apabila digabungkan dengan nanoteknologi tingkat lanjut, memungkinkan perangkat lunak komputer menjadi lebih piawai dan efisien dalam energi. Tim mikroarsitektur Intel terus membuat
lompatan raksasa dalam inovasi dan baru-baru ini memperkenalkan transistor 3D pertama di dunia yang diproduksi dengan ukuran 22 nm. Baik, selanjutnya yaitu adalah sistem desain atau design system. Desain sistem sendiri adalah sebuah bahasa desain dengan kerangka kerja yang umum dan dapat dipahami oleh tiap tim. Desain sistem dalam sebuah organisasi berfungsi sebagai panduan umum yang fleksibel dan selalu diperbaharui untuk membuat desain yang konsisten. Mengapa desain sistem itu penting? Karena desain sistem dapat menjamin produk digital Anda dibuat dengan konsistensi, perampingan proses desain dan development, dan meningkatkan produktivitas. Maka oleh karena itu, perusahaan-perusahaan besar seperti Atlassian, Dropsuite, Airbnb, Shopify, dan Audi berinvestasi dalam desain sistem. Baik, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.